Ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purn. Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, 30, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Dibantah dulu bahwa apa yang disampaikan Dede ini bohong, tidak direkayasa harus dibantah. Cara membantahnya tunjukkan bukti-bukti bahwa omongan Dede itu bohong. Selama tidak dibantah dengan bukti-bukti, orang tetap yakin terhadap keterangan Dede. Gampang sebenarnya, dia perlu tampil, ujar Susno seperti dikutip dari Intens Investigasi di YouTube yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercayai omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Bantahan dari Pak Rudiana belum ada baru omongan. Tapi omongan saja orang tidak percaya harus ada bukti, tambahnya. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Kalau meninggalnya Vina dan Eki sudah tuntas 100% kan? Kalau cerita tentang kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016 tentang ditemukannya Vina masih hidup di atas jembatan layang Cirebon dan Eki sudah meninggal kemudian bukti darah, helm dan sepeda motor itu sudah selesai. Selesainya adalah kecelakaan lalu lintas tunggal, jelasnya. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol, Purn. Susno 2J membela polisi yang pertama kali membikin laporan tewasnya Vina dan Eki karena kecelakaan. Menurut Susno, tindakan anggota polisi tersebut sudah benar. Pernyataan Susno ini justru bertolak belakang dengan Mabes Polri yang mengutus Propam untuk memberi sanksi kepada polisi tersebut. Susno 2J secara yakin mengatakan bahwa peristiwa meninggalnya Vina dan Eki yang terjadi di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon, bukan karena kasus pembunuhan. Ia berterima kasih kepada Polres Kabupaten Cirebon karena telah melakukan penyidikan ini dengan baik. Saya berterima kasih kepada Polres Kabupaten Cirebon yang telah menyidik dengan baik. Kemudian, saya dengar ada yang menyidik dengan baik ini kecelakaan lalu lintas mudah-mudahan tidak diberi sanksi. Kabupaten Cirebon telah berbuat benar, ujar Susno seperti dikutip di acara Rakyat Bersuara yang tayang di iNews TV pada Selasa, tanggal 24 Juli tahun 2024. Bahkan Susno dengan pede, percaya diri, bakal memberikan uang 10 juta rupiah dari gaji pensiunannya bagi yang bisa membuktikan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan. 4 kali gaji pensiun loh. Daripada kita pusing-pusing membuktikan ini. Saya belajar lalu lintas dan pernah jadi kasat lantas saya ini. Sudah benar apa yang dilakukan Polres Kabupaten Cirebon tapi lebih meyakinkan lagi. Saya beri 10 juta rupiah yang bisa buktikan, ujarnya. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri, desak komunikasi elektronik Vina dan Eki yang terjadi pada malam Minggu di tahun 2016 itu dibongkar. Reza katakan jika komunikasi elektronik Vina dan Eki dibongkar, maka alur cerita kematian dua sejoli itu akan bertolak belakang dengan isi putusan. Ia menyoroti terutama isi komunikasi elektronik pasca tewasnya Vina dan Eki yang disebut pada pukul 22 WIB di Jembatan Layang Talun. Reza menilai jika pukul 22 WIB saat itu, Vina dan Eki masih hidup, maka seluruh konstruksi hukum yang selama ini berdiri terkait kasus pembunuhan akan runtuh. Ia menaruh harapan kepada Mabes Polri untuk mencari dan memeriksa bukti elektronik tersebut. Jika Mabes Polri dapat ungkap isi komunikasi elektronik itu dan dibuka secara transparan, Reza menilai Polri selaku penegak hukum akan dinilai terukur dan objektif. Menurutnya, karir Listio Sigit sebagai Kapolri akan berakhir indah jika mampu mengungkap kasus tersebut secara terang benderang.
Nyali Ibtu Rudiana sebagai seorang anggota polisi kini tengah diuji, pasalnya banyak pihak yang menanti keberanian Ibtu Rudiana untuk muncul di hadapan publik. Bahkan, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk segera keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Rohoni Sapulet menjelaskan, jika Ibtu Rudiana masih berstatus sebagai polisi aktif wajib mematuhi SOP internal kepolisian. Sehingga apa yang dikatakannya, kata dia, membutuhkan izin pimpinan. Ucapan ex-Kadif Propam Polri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno soal Ibtu Rudiana terbukti, menurutnya, untuk buka kasus pembunuhan Vina kuncinya berada di Ibtu Rudiana. Sehingga, kemunculan Ibtu Rudiana tentunya banyak diharapkan publik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahkan, ia berharap Ibtu Rudiana menceritakan semua yang diketahuinya langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan saksi Dede saat pemeriksaan kasus Vina 8 tahun lalu. Ayah Eki bahkan melayangkan somasi terhadap Dede dan Dedi Mulyadi. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji justru menyambut positif. Sebab menurut dia, isu terkait Ibtu Rudiana ini harus segera diluruskan. Sehingga dengan adanya somasi dari Ibtu Rudiana ke Dede dan Dedi Mulyadi, kata dia, publik akan mengetahui yang sebenarnya. Susno Duaji justru berharap Ibtu Rudiana segera melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana pun diminta oleh Susno Duaji untuk bisa menunjukkan bukti. Sebab jika tak ada bukti, maka publik tidak akan percaya dengan bantahan Ibtu Rudiana. Maka dengan dilaporkannya Dede ke polisi, maka fakta yang sebenarnya akan terungkap. Sehingga ia menilai memang seharusnya Dede dan Dedi Mulyadi sebaiknya tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Keberadaan Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tak diketahui keberadaannya. Bahkan, kini Aep tak ada yang membelanya. Aep disebut-sebut diduga telah memberikan kesaksian palsu lantaran mengaku telah melihat wajah pelaku pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter dalam kondisi tengah malam yang gelap minim cahaya. Berbekal keterangan Aep, Ibtu Rudiana pun mencari para pelaku yang mengamankan para pemuda Cirebon. Di sisi lain, kesaksian Aep ini banyak yang meragukan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku meragukan kesaksian Aep yang melihat para pelaku dari jarak 100 meter dalam kondisi gelap. Publik menganggap jika Aep merupakan sosok yang membantu Ibtu Rudiana. Namun, kini tak ada yang membela Aep. Bahkan, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya ikut menyudutkan Aep. Sementara itu, Saka Tatal rupanya masih menyimpan dendam yang belum terbalaskan. Saka Tatal yang sudah bebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon lalu itu mengaku masih ada yang mengganjal di hatinya. Menurutnya, dendamnya itu bukan kepada korban Vina dan Eki. Namun pada sosok orang yang telah menyeretnya hingga terjerumus dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu yang membuat ia sakit hati dan masih menyimpan dendam hingga saat ini. Ia pun kini berusaha menghilangkan dendam di dalam hatinya dan tak mau mengingat lagi kasus tersebut. Meski coba melupakan, Saka Tatal tampaknya bakalan sulit melupakan kejadian yang pernah menimpanya tersebut. Aep salah satu saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon nampaknya semakin terpojok setelah tak dibela Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Hal ini merupakan buntut dari pengakuan Dede teman Aep yang mengaku memberikan kesaksian palsu di tahun 2016 lalu saat Vina dan Eki tewas. Bahkan, Dede mengaku saat itu ia diperintahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu di kepolisian. Kini Dede pun disomasi oleh Ibtu Rudiana lewat kuasa hukumnya setelah membuat pernyataan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi. Bukan hanya Dede, Ibtu Rudiana juga melayangkan somasi kepada Dedi Mulyadi dan Liga Akbar. Salah satu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menjelaskan,
pihaknya melayangkan somasi terbuka kepada Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar. Pitra Romadhoni menyebut, jika kliennya telah difitnah dituduh telah merekaya kasus Vina yang kini menjadi sorotan publik. Menurutnya, pertemuan Ibtu Rudiana dengan Aep dan Dede baru terjadi pada tanggal 31 Agustus 2016. Sebab, saat itu kliennya ingin mencari kebenaran kematian anaknya dan Vina karena laporan awal kecelakaan lalu lintas. Di sanalah Ibtu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Ibtu Rudiana pun bertanya ke Aep dan Dede apakah pernah melihat ada peristiwa pada tanggal 27 Agustus lakalantas di sini. Kemudian Dede menyampaikan kepada Ibtu Rudiana, dia melihat adanya aksi kejar-kejaran antara para terpidana ini dengan korban. Aep pun nampaknya semakin terpojok lantaran tak dibela oleh Ibtu Rudiana. Sebab, Pitra menyampaikan jika Ibtu Rudiana menerima informasi tersebut dari Aep dan Dede.